Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam renungan hidup dalam iman. Pagi ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan di bawah satu tema, siap memikul salib. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-37 sampai dengan 43. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Namun banyak juga yang di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus melayani ini pada akhir-akhir perjalanan pelayanannya di Yerusalem, ketika dia memasuki Yerusalem, dia mengajarkan atau memberikan wejangan-wejangan. Dan banyak mujizat yang dilakukan di dalam pelayanannya. Namun banyak orang yang mereka tidak percaya kepadanya, masih tidak percaya. Tetapi di antara mereka ada para pemimpin umat Yahudi yang percaya kepadanya. Nah, masalahnya mereka takut kepada orang Farisi. Karena ada orang Farisi, mereka takut berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita percaya kepada Kristus dan mau mengambil keputusan sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, di dalam mengiring Kristus, itu salah satu salibnya itu adalah kita dikucilkan, dalam arti teman meninggalkan kita. Begitu. Ada satu orang yang mengatakan, dia bilang, saya berdoa kepada Allah Bapa kita untuk meminta supaya dijauhkan dari orang-orang yang jahat. Dan saat itu saya kehilangan teman-teman, banyak teman-teman. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita siap, ketika kita mau mengikut Yesus, kita harus siap untuk ditinggalkan. Karena kita ini berbeda dengan mereka. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan di situ bahwa siapa yang malu mengakui aku di hadapan manusia, dia juga akan tidak mengakuinya di hadapan Allah nantinya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bagaimanapun juga kita perlu siap untuk menjadi tidak populer. Dalam arti ketika kita mengambil keputusan sungguh-sungguh mau mengikut Kristus, kita harus bersedia ditinggalkan oleh teman-teman, mungkin juga saudara kita, ya, karena melihat perubahan, karena melihat kehidupan kita yang berbeda dari mereka. Tetapi yang jelas atau yang perlu kita mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus siap untuk menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Ini di dalam Lukas pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-23. Tuhan yang mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus menyangkal diri untuk dapat mengikut Yesus, menjadi murid-murid Kristus. Kita mesti menyangkal kita punya kedudukan. Kita mesti rela menyangkal kita punya ego. Kita menyangkal kita punya harga diri. Dan sebagainya. Banyak hal yang kita perlu sangkal. Supaya Kristus dimuliakan lewat kehidupan kita.
Dan keadaan yang demikian itu ketika kita mengasingkan diri, tidak lagi hidup secara duniawi bersama dengan saudara-saudara kita yang lain yang masih hidup di dalam keinginan duniawi, maka kita ditinggalkan. Tetapi sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kiranya Tuhan akan memampukan kita untuk tetap bertahan di dalam mengiring Dia, walaupun di dalam goncangan kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, terima kasih atas anugerah-Mu, terima kasih atas kasih karunia-Mu ya Tuhan, yang Tuhan sediakan bagi kami hari lepas hari. Tolong kami ya Tuhan dalam menghadapi goncangan kehidupan ini. Ketika kami ditinggalkan, ketika kami diolok dan dicaci, kami tetap untuk mengiring Engkau. Kami tetap mau berjalan dengan Engkau. Dan kami boleh tetap menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kehidupan kami hari ini, dan biarlah tangan kasih Tuhan tertumpang atas kami, menopang kami, menuntun kami, dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.